membicarakan tentang apa ini strategi Mas Fauzan lah, strategi dalam berwirausaha gitu. Mas, saya ingin bertanya Mas. Mas ini kan pelaku usaha dalam bidang seblak, ya Mas, seblak tikur instan gitulah. Kalau boleh tahu nih, apa kelebihan produknya Mas dibanding produk-produk yang lain? Oke. Untuk kelebihan di sini saya melihat pertama, kebanyakan itu yang jual di Jawa Tengah, sing jual seblak itu bukan asli orang Sunda. Oh gitu ya. Ya, kebanyakan ya orang Jawa Tengah, Jawa Timur tuh kan. Jadi bukan orang asli. Nah, biasanya ketika yang buat orang asli itu ada resep yang beda dengan asalnya. Signaturenya ya. Ya, betul. Nah, pertama itu karena saya orang Sunda. Nah, di sini saya terus yang kedua yang membedakan dengan produk lain itu di sini kami menjual rasa. Jual rasa asli khas Sunda. Nah, ketika kita menyebut seblak itu ya seblak ya kan asalnya di Jawa Barat kan. Iya. Nah, kalau yang buat Jawa Barat, orang Jawa Barat maksudnya itu tentu memiliki citra rasa yang beda dengan orang jangan seblak yang buatan Kawi-kawi. Nah, gitu. Kawi-kawi Sunda. Nah, itu gitu ya, kayak gitu. Kira-kira istilahnya kalau orang Jawa yang beli ya Mas ya, lebih marem gitu ya. Lebih marem dan rasanya kan beda. Beda kayak gitu. Terus nih Mas, ada kelebihan pasti ada kekurangan juga. Apa misalnya masalah-masalah yang sering dikeluhkan oleh customer Mas? Oh, customer. Biasanya karena kan kita tidak semua topping itu dibuat secara pribadi, tapi hanya beberapa bumbu dan juga topping saja yang dibuat dengan pribadi. Sebagian itu ada yang online. Nah, biasanya customer itu kan kalau baik reseller ataupun customer biasa itu mesen tuh misalnya langsung banyak. Nah, di saat itu stok kita belum ada. Nah, biasanya tuh suka ada pengencelan. Dianya pengen hari ini, sebelaknya pengen hari ini, akunya belum ready. Tapi produknya belum ada. Karena ya tidak bisa memaksa karena kalau barang-barang toppingnya ini di pasar mungkin hari itu bisa saya beli, tapi kan karena ini barangnya sebagian online, karena memang di Jawa Tengah itu jarang kayak cuangki, siomay kering itu jarang. Makanya saya biasanya beli di grosir Bandung. Nah, enggak kalau di Garut biasanya, kalau di Jawa Barat langsung. Jadi asli sana ya Mas? Ya, asli sana gitu. Diimport langsung dari Sunda. Gitu. Terus kira-kira nih Mas, masalah apa? Tadi kan ada beberapa masalah Mas. Kira-kira masalah apa yang sudah diketahui oleh baik tim maupun Mas Fauzan sendiri itu yang belum sampai teratasi sampai sekarang ini? Oke. Mungkin untuk masalah tadi itu kayak masalah topping ya. Tadi kan masalahnya telat pengiriman dari sananya, paketnya itu kan ataupun sebagainya lah. Itu yang ada lagi satu masalah di mana kita kan jual sebuah produk instan ya, di mana ini memang murni tanpa pengawet, tapi ada beberapa bahan yang memang dia tidak awet, seperti bas aci dan juga bumbu kencur. Itu kan cairannya itu kan murni tanpa pengawet, jadi dia bertahan kalau di suhu freezer itu mungkin seminggu, tapi kalau di luar itu bisa 3 hari 2 hari lah malah. Nah, mungkin yang belum ada permasalahan yang belum teratasi itu pertama gimana nih biar produk kita tuh awet terus aman juga. Nah, kayak gitu. Mungkin untuk rencananya nanti mungkin bakso acinya bisa divakum. Nah, tapi kalau untuk bumbunya kami belum menemukan sebuah solusi. Mungkin pakai Aduh, jangan. Kesehatan juga perlu Mas, di samping rasa sih Mas. Terus untuk ini sih Mas,
eh kira-kira Mas dapat laporan atau dapat masukan atau harapan-harapan dari customer itu kira-kira apa Mas? Oh, harapan-harapan kemarin tuh sebenarnya kami juga eh, biasanya kan ya, memberikan sebuah lahan dalam artian koreksi ataupun apa namanya kritik dan saran ketika produk kami dipasarkan. Ini makanya kan sekarang ada jeruk, ada sosis, terus ada juga cabai cili. Itu karena saran-saran dari customer. Kayak gitu. Awalnya dari Awalnya kayak gitu. Aku dulu pakai pakai cabai yang biasa tuh kan. Coba jangan pakai cabai cili gitu ya. Oke siap. Ternyata kok enak. Terus coba pakai jeruk lebih enak. Betul, pakai jeruk lebih enak. Terus mungkin kemarin juga coba jangan pakai kemasan string pouch yang full cream katanya. Oke siap. Agak premium. Kayak gitu. Ya kayak gitu biasanya untuk mengembangkan usaha kita agar lebih lebih upgrade lah gitu. Terus untuk ini sih Mas, Masnya kan kemarin kan habis dapat ini dukungan dari kampus ya Mas ya istilahnya itu. Terus kemudian kedepannya ini Mas, kedepannya ini nanti kan mau ngajuin kemana Mas? Agar mungkin ada mau minta dukungan ke pemerintah atau mungkin Mas kemana lah lembaga apa gitu supaya mengembangkan gitu Mas. Oke. Kalau untuk bantuan-bantuan ya sebenarnya kita nggak terlalu berharap sih sebenarnya. Cuman kemarin ya alhamdulillah ada kesempatan ya kita coba daftar dan alhamdulillah kita dapat. Mungkin untuk kedepannya mungkin kami akan kalau untuk minta-minta ke pemerintah ataupun untuk dana UMKM itu terlalu jauh. Mungkin lebih ke ikut lomba-lomba UMKM. Jadi kayak lomba bangun strategi, bisnis plan, kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Ya, terus untuk ini nih Mas, terakhir ini. Kira-kira Mas dalam usaha kan ada yang namanya ancaman juga Mas. Ya, betul. Ancaman dan kekhawatiran kita terkait dengan persaingan produk. Nah, itu kira-kira apa saja Mas yang menjadi ancaman-ancaman terkait produknya Mas ini? Kalau ancaman sementara ini ya saya belum melihat, artian belum menyadari ancaman-ancaman yang memang menyerang ataupun mengancam produk kami. Ya alhamdulillah selama ini ya kita aman-aman aja karena memang kita juga buatnya ya norma-norma saja gitu kan. Jadi mungkin lebih ke saingan sih. Saingan. Nah saingan tuh di Jawa Tengah tuh khususnya di Semarang itu sebenarnya yang jualnya juga banyak, tapi biasanya mereka tuh reseller. Nah jadi ya jual produk orang lain. Nah keunggulanku di sini, aku di sini jual produk hasil handmade lah biasanya, hasil karya sendiri. Mungkin keunggulannya ya aku bisa mengontrol produkku sendiri, baik rasa, baik ataupun stok dan lain sebagainya kayak gitu. Sesuai dengan request ataupun saran kritik dari customer. Ya, itu pertanyaan terakhir Mas. Ini udah selesai, mungkin nanti bisa disambung ngobrol-ngobrol lain waktu gitu ya Mas ya. Ya, terima kasih telah menonton. Mungkin bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita ke depannya dalam berwirausaha dari pengalaman Mas Fauzan dalam berusaha sebelah ini ya. Saya rasa saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi